Halo teman-teman, hari kita mau mancing. Menepati janji atau mengikuti permintaan dari teman-teman bahwa video selanjutnya dari yang minggu lalu kami janji mau bikin video Galata Malele. Tepatnya kami kali ini mau mancing Galata Malele, tapi yang nggak pakai kedi atau yang mancingnya itu ikannya ngambil sendiri, jaring sendiri, ngelepas sendiri, dan dimasukin ke wadah, baru nantinya ditimbang di akhir setelah sesi mancingnya selesai. Dan karena kami nggak tahu, bener-bener cukup buta sih kalau mancing lele, jadi kami cuma ngikut info dari teman kami, Mas Denny, yang katanya ada kolam asik di Jogja, yang cocok untuk kita cobain untuk bikin konten asik. Nggak tahu mau pakai umpan apa, cuman disuruh bawa pelet aja. Pakai pelet raci bumbum. Nanti kalau ikannya ternyata kurang makan atau kurang cocok, baru nantinya ngikutin atau pakai umpan yang udah disiapin sama Mas Denny. Oke, sekarang kita segera berangkat dulu dan mau mampir ke tempatnya Mas Denny. Sambil menunggu sesi mainnya, walaupun nggak mancing, kami mampir dan menghabiskan waktu di kolam harian bawal Abah Gomit yang dikelola oleh Mas Denny. Kolam ini cukup terkenal di kalangan kolam harian bawal daerah Yogyakarta. Tepatnya di Jalan Ahmad Wahid, Banguntapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Di kolam ini cukup dengan tiket 17.000, masing-masing peserta akan kebagian taburan 1 kg ikan bawal. Lalu ikan yang didapatkan oleh pemancing akan dibeli kembali oleh panitia dengan harga Rp10.000 per kilonya. Rata-rata berat ikan di sini mulai dari 2 sampai 6 kg per satu ekornya. Kalau kami disuruh main di sini, jujur nggak berani. Padahal ikan di kolam harian ini sangat-sangat banyak. Tapi karena size ikannya sebesar ini, butuh waktu yang panjang dan harus bener-bener sabar buat bisa mendapatkan ikan di kolam ini. Untuk teman-teman yang pengen cobain dan penasaran, bisa kalian simak umpan larangan, jadwal, dan peraturannya di TikTok Harian Bawal Abah Gomit. Sembari menunggu, kami menyempatkan makan malam nasi goreng di samping dari kolam ini. Lalu mampir ke warung Madura untuk beli 2 butir telur ayam yang akan Mas Denny gunakan untuk campuran umpan ayam suwirnya. Jujur, karena nggak ahli cara-cara main lele, kami cuma ngikut saran dari Mas Denny. Kami cuma disuruh bawa umpan pelet karena katanya di kolam Daeng Berkah cukup banyak pemancing yang menggunakan umpan pelet. Ayam suwir atau umpan lainnya kami nggak tahu resepnya dan kami juga nggak tanya, karena secara etika menurut kami agak kurang sopan untuk tanya-tanya resep, apalagi kami share ke media sosial, kecuali atas persetujuan dari pemilik umpannya. Lokasi mancing kali ini berletak di Jalan Sekarsuli Berbah, Kecamatan Berbah. Bisa kalian cek di Google Map dengan nama kolam pemancingan Daeng Berkah. Jadwal bukanya adalah setiap hari kecuali hari Minggu. Dengan tiket mancing 16.000, diambil juara nominasi dan juga juara total timbangan. Waktu mancing per sesinya adalah 1 jam dan peraturannya adalah ikan yang dihitung yang perkenaan kailnya di atas patil hingga bagian mulut. Di sesi yang pertama saya nggak mancing dan hanya melihat-lihat. Kak Luke dengan Mas Denny pakai ayam suwir, dan Mas Denny dapat lele albino yang berarti mendapatkan hadiah mancing gratis selama 1 sesi. Di sesi yang pertama hasilnya biasa aja, dan Kak Luke diberi umpan olahan oleh Mas Dias yang di sesi pertama ini mendapatkan total terbanyak. Lalu sesi 2 pun dimulai dengan kami berhadapan di lapak pojok berseberangan. Saya di lapak seberang pakai umpan pelet racik bumbum dan mencoba mempelajari bagaimana setelan dan tempo bom yang bagus di kolam ini.
lumayan tekan kenceng melayu beres. Belah. Kita sematkan ya. Pak Gani, betul setelannya. Kalau logo kan bulan ini loh. Setelah selesai sesi kedua, kami lanjut sekali lagi ke sesi yang ketiga. Ya, bintang 11. Saya masih pakai pelat racik bumbum dan mendapatkan lapak bagian tengah. Kalau teman-teman mau pakai pelat racik bumbum buat mancing lele, ada beberapa kondisi yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama,
apakah kolam itu terbiasa dengan penggunaan umpan pelet? Lalu yang kedua, apakah kolam itu memang bagus dengan umpan pelet? Karena umpan lele di setiap kolam pasti sering berganti-ganti sesuai dengan kondisi air dan juga cuacanya. Ketiga, harus tahu kondisi dan kebiasaan ikannya. Contohnya beberapa kolam daerah Solo. Di beberapa kolam ada yang bagus pakai pelet, tapi harus di sesi yang terakhir atau di jam-jam terakhir. Karena di beberapa kolam itu, setiap akhir sesi, lele kolam itu akan diberi pakan pelet yang diberi obat. Kondisi kayak gini menciptakan kebiasaan dari ikan di kolam itu untuk makan pelet di jam-jam terakhir atau di sesi-sesi terakhir. Jadi kalau teman-teman tanya ke kami, Bang, pelet racik bumbum buat mancing lele bagus apa enggak sih? Jawabannya bagus kalau kolam itu memang cocok dengan umpan pelet. Tapi kalau di kolam itu nggak cocok pakai pelet, kami pun nggak akan menyarankan untuk pakai pelet racik bumbum karena memang banyak pilihan umpan lain yang bisa lebih cocok. Panti. Setelan saya hari ini pakai senar Blood Big Game ukuran 0,20. Kailnya karbon mix putih berukuran nomor 9. Dan pelampung Coja yang awalnya ukuran 10, lalu sempat saya ganti juga ke ukuran 6 karena kolamnya sangat terang dan main saya kebanyakan hanya di bawah joran. Awalnya saya bom sedikit dengan tempo sekitar 20 detik sekali. Tapi seiring berjalannya waktu, yang paling efektif adalah bom sejimpit kecil, tapi jatuhnya saya bikin bersamaan dengan umpan saya. Ya bener itu mas, gembong itu ya.
Boten sih Mas. Akhirnya selesai juga mancing hari ini. Belum berhasil mendapatkan juara nominasi ataupun total terberat. Pengalaman yang cukup seru di kolam yang baru pertama kali kami datangi. Selanjutnya pasti kami akan kembali lagi dengan persiapan yang lebih matang. Kalau teman-teman penasaran dengan produk kami, bisa cek ke toko online Gembong Pancing di Shopee, Lazada, dan juga TikTok Shop. Mungkin segini dulu video mancing kali ini, dan sampai ketemu lagi di video mancing-mancing yang berikutnya. Dadah!